Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, saya Nadila Anugrah. Saya bidan yang berjaga shift pagi hari ini hingga nanti siang hari ya, Bu ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan dengan Ibu siapa? Nanda. Ibu Nanda. Alamat rumahnya mana, Bu? Dakin Sidoarjo. Oke, Dakin Sidoarjo, daerah Godean ya, Bu ya? Iya. Oke, jadi hari ini ada keluhan apa, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, saya ini mau KB yang nggak bikin gendut, yang nggak dipasangin alat, sama yang nggak minum pil. Oh iya, jadi intinya pengen KB yang itu KB yang nggak perlu pakai alat gitu ya, Bu ya. Iya. Itu dinamainnya tuh KB alami. Jadi nanti di sini saya akan jelaskan ada beberapa KB alami itu. Eh, jadi nanti ada 6 ya, Bu ya. 6 jenis KB yang itu KB alamiah. Nanti saya jelaskan satu persatu. Ini bisa sambil dibaca. Jadi yang pertama itu ada metode ovulasi Billings. Jadi metode ovulasi Billings itu ditandai dengan sudah keluar lendir licin yang kayak liur bekicot itu lebut licin, tapi mulur gitu ya, Bu ya. Mulur itu Ibu sudah tidak boleh berhubungan. Jadi pas pertama awal sudah keluar lendir itu sampai dengan 3 hari setelah keluar lendir. Misalkan kemarin-kemarin Ibu sudah keluar lendirnya itu dan hari ini hari terakhir Ibu mengalami masa yang namanya masa kering. Itu kan berarti udah selesai ya Ibu untuk keluar lendirnya itu. Itu selama 3 hari. Jadi sekarang hari Sabtu, nanti 3 hari ke depan Ibu nggak boleh berhubungan dulu dengan suami dan di hari berikutnya Ibu baru boleh berhubungan. Nah, yang kedua ini ada namanya sistem kalender. Ini juga murah, terjangkau, karena cuman ya membutuhkan yang terpenting itu butuh kalender aja. Kalau misalkan sekarang kan di HP ada kalender, tapi kalau biar tidak lupa, biar hitungannya itu nggak meleset, mungkin Ibu bisa pakai kalender yang di rumah yang dicetak itu, Bu. Nanti setiap Ibu mengalami hari pertama menstruasi itu dilingkari tanggal berapa gitu ya. Nanti saya akan ajari. Jadi untuk metode kalender ini itu cara menghitungnya untuk kita tahu masanya itu siklus Ibu berapa hari biasanya haid itu? 27. 27 hari ya, Bu ya. Iya. Yang bulan kemarin Ibu menstruasinya udah tanggal berapa? Tanggal 8. Tanggal 8. Oke. Jadi saya ajari untuk menghitungnya. Ini kalendernya ya, Bu. Ini. Jadi kan tadi Ibu siklus menstruasinya itu 27 hari ya. Untuk cara menghitungnya itu siklus dikurangi 18 untuk mengetahui masa awal kapan kita harus melingkari kalender itu. Terus nanti yang untuk masa akhirnya itu siklus dikurangi 11. Nah, kan tadi siklusnya Ibu 27 hari nggih. 27 hari itu dikurangi 18 kan 9. Jadi kita mulai lingkari dari tanggal 9. 2 tuh tanggal awal haid Ibu tanggal 8 toh? Oh. Iya, tadi awal haid tanggal 8 ya? Iya. Ya, dari tanggal 8 itu hari pertama. 1 kita 9 hari ini kan untuk mengetahui masa awal itu 9 ya. Jadi kita lingkari 9 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini kan 9 hari ini. 9 hari terus nanti dari setelah itu kan 17 ini 16 nih. Dari sini kan tadi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, jadi kan tadi kan ini dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 ini masa pantangnya Ibu. Jadi di tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 Ibu itu dilarang untuk berhubungan dengan suami. Nah, seperti itu ya, Bu ya. Terus ada juga cara yang kedua, itu caranya hari pertama Ibu menstruasi ditambah siklusnya itu kan 27. Terus dikurangi masa ovulasi 14. Jadi hari pertama Ibu menstruasi itu tanggal 8 ditambah 27 dikurangi 14. Nah, ini kan tadi 8 itu haid pertama tanggal 8 ditambah 27 itu siklus menstruasi Ibu dikurangi 14 itu ovulasi ya, Bu ya. Jadi ketemunya itu 21. Kan kalau tadi kita menghitung satu-satu mungkin ini lebih mudah, Bu, tapi ini ada rumusnya. Jadi nanti 21. Untuk 21 ini bukan berarti hanya tanggal 21 saja Ibu tidak boleh berhubungan. Jadi ini dilihat dari 3 hari setelah tanggal 21 dan 3 hari sebelum tanggal 21 itu masa pantang Ibu.
Nah, terus yang berikutnya itu ada metode suhu basal. Ini metodenya tuh susah-susah gampang ya Bu ya, karena sebenarnya gampangnya kenapa? Karena Ibu itu cuman perlu ngecek suhu aja setiap pagi setelah bangun tidur sebelum Ibu melakukan aktivitas itu cukup ngecek aja. Tapi untuk susahnya itu karena kita harus punya catatan itu yang 3 hari berturut-turut Ibu mengalami kenaikan suhu. Jadi untuk metode suhu basal ini Ibu harus cek rutin suhu itu setiap pagi sebelum bangun tidur secara 10 hari berturut-turut. Jadi nanti misalkan dari awal Ibu menstruasi tadi tanggal 8 nggih. Tanggal 8 Ibu bisa mulai cek suhu tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sampai dengan tanggal 17. Kalau misalkan sebelum 10 hari itu Ibu sudah ada kenaikan suhu, misalkan di tanggal 8 suhu Ibu itu 36,5, nanti di tanggal 9-nya Ibu 36,8, di tanggal 10-nya Ibu sudah punya suhu 36,9, berarti kan ini mengalami kenaikan 3 hari berturut-turut. Nah, di dalam 3 hari ini Ibu dilarang untuk berhubungan dengan suami karena itu masa subur Ibu. Jadi pantangan ya Bu ya. Terus yang berikutnya itu ada metode kondom. Ini juga kondom ini tuh selain murah juga terjangkau sebenarnya. Cukup kondomnya itu dipakaikan sebelum Ibu berhubungan. Tapi ketika Bapak itu mengalami ereksi, tahu ereksi ya Bu ya? Ereksi itu tegang. Nah, Bapak mengalami ereksi, baru nanti kan kalau kondom itu kan ada kayak balon kecilnya, terus nanti besar, bentuknya kan seperti gini, terus ini ya Bu, kayak balon gitu ya. Nah, nanti untuk cara membuka bungkusnya itu jangan digigit, karena untuk mengantisipasi terjadinya bocornya kondom itu, karena kan kalau kegigit nanti siapa tahu yang kegigit itu kondomnya jadi berlubang. Ibu misalkan baru pertama kali belum tahu ini tuh bocor atau enggak, nanti malah kalau akhirnya masuk ke dalam kan jadi tidak efektif ya Bu ya. Jadi ini nanti dari misalkan ini kelamin bapaknya ya, alat kelamin bapaknya, terus nanti dimasukkan kondom dari atas, pastikan pojoknya dulu, terus nanti ditarik ke bawah gini. Ini dilakukan pas ereksi baru nanti bisa berhubungan. Tapi efek samping dari kondom ini itu bisa menyebabkan reaksi misalkan panas, gatal, atau kemerahan pada bagian kelamin ibu maupun kelamin bapak. Itu ya Bu ya efek sampingnya. Terus yang berikutnya itu ada diafragma. Diafragma itu kontrasepsi yang dipakai wanita. Jadi nanti ibu misalkan mau berhubungan itu ibu harus pasang itu dulu. Jadi nanti bentuknya itu kayak tutup gelas tapi nggak sebesar itu Bu, tapi bentuknya kayak piring kecil gitu ya Bu, piring kecil. Nanti ibu cuci tangan dulu, baru nanti sebelum berhubungan itu dimasukkan melalui vagina gitu. Terus yang terakhir itu ada spermisida. Ada spermisida itu juga sama, dimasukkan melalui vagina 15 menit sebelum hubungan. Nah, bedanya diafragma dan spermisida itu, kalau diafragma tadi kan bentuknya kayak mangkok kecil gitu ya, piring kecil kayak lepek gitu loh Bu, kalau tahu lepek. Nah, kalau spermisida ini nanti bentuknya itu ada tablet, ada gel, sama dipasangkan di mulut rahim ibu. Jadi dimasukkan gitu ya Bu ya. Sampai di sini ada yang ingin Ibu tanyakan? Kelebihan sama kekurangan dari KB alami ini apa Mbak? Baik, kalau untuk kelebihan itu murah karena siapa saja bisa pakai ya Bu ya. Tadi kalau untuk metode ovulasi Billings kan nggak perlu alat, kita cuma tahu kapan keluar lendirnya saja. Terus untuk kalender kita hanya membutuhkan kalender. Metode suhu basal juga kita mungkin kalau di rumah punya termometer ya Bu ya. Nah itu kan nggak perlu beli lagi, udah ada. Kalau untuk kondom memang harus beli, tapi kan harganya tidak semahal kalau misalkan kita perlu KB-KB yang modern gitu ya Bu. Terus untuk diafragma itu juga beli tapi tidak mahal. Terus untuk kekurangannya itu tidak bisa digunakan sewaktu-waktu. Kenapa tidak bisa digunakan sewaktu-waktu? Karena kalau misalkan suami ibu ini sebelumnya sudah berbicara, sudah ngobrol sama suaminya? Udah. Baik. Terus apa ada kayak
aku pengen KB yang ini, aku pengen KB yang ini gitu. Enggak sih, suami cuma ngikut aku aja. Oh, berarti nanti setelah ini bisa diajak ngobrol lagi ya Bu ya sebelum Ibu melakukan ini, karena emang metode alami ini tidak bisa digunakan sewaktu-waktu. Jadi misalkan mohon maaf Bapak itu pengen sekali lagi pengen berhubungan dengan Ibu. Jadi misal nanti sewaktu-waktu Bapak itu pengen berhubungan dengan Ibu, itu sebisa mungkin Ibu ya bukan menolak, tapi kayak dikasih tahu secara pelan-pelan kayak ini tuh lagi masa ovulasi, lagi tinggi-tingginya. Kalau misalkan pengen ya pokoknya dikasih motivasi seperti itu ya Bu ya, karena ini juga nanti masa pantangnya itu panjang. Tadi seperti yang saya jelaskan dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 16 itu kan panjang ya Bu ya. Nah, seperti itu ya Bu ya. Berikutnya apakah masih ada pertanyaan lagi? Syarat buat KB itu apa aja ya? Untuk syaratnya itu semua wanita usia subur itu boleh menggunakannya. Jadi nggak perlu kayak ada yang nggak boleh gemuk, nggak boleh darah tinggi, nggak boleh apa. Ini semua boleh digunakan seperti itu. Masih ada pertanyaan lagi Bu? Terus untuk efektivitasnya sendiri gimana ya Mbak? Oke, jadi untuk tingkat keefektivitasan dari KB ini sendiri itu sebenarnya tingkat efektivitasnya itu tinggi Bu. Jika digunakan itu disiplin dan teratur dan benar juga. Baik Ibu, sampai sini Bu paham? Paham. Ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Enggak ada. Baik, nggak ada. Jadi dari metode ini tadi, kira-kira Ibu tertariknya pakai metode yang mana yang dikiranya gampang? Pengen yang sistem kalender aja sih Mbak. Sistem kalender. Tadi sudah paham untuk penghitungannya? Iya. Apa mau dicoba lagi untuk memastikan Ibu ini sudah paham? Boleh. Oke, saya coba ya Bu ya. Biasanya Ibu itu siklus haidnya teratur ya Bu ya? Iya, teratur. Paling nanti kalau mundur atau maju sehari 2 hari aja gitu Iya. ya. Nah, ini nanti dihitung lagi coba. Kan tadi saya coba di sini. Nanti di kalender sini Ibu tetap sama dari tadi haidnya tanggal 8. Untuk siklusnya, untuk mengetahui awalnya itu siklus dikurangi 18 dan siklus dikurangi 11 untuk mengetahui akhirnya. Ini boleh dicoba Bu. Nah, ini kan tadi tanggal 8 mulai ya. Terus untuk awalnya 9, berarti dilingkari 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9. Terus untuk mengetahui masa akhir dari sini 9 toh Bu. 9, terus 16. Ini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, jadi untuk masa pantang Ibu tadi di tanggal berapa? 23. Dari tanggal 16 sampai dengan 23 Ibu dilarang untuk berhubungan. Baik, saya kira Ibu sudah paham ya Bu ya. Ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Udah Mbak. Baik. Terima kasih ya Bu ya atas kerjasamanya. Nanti Ibu bisa menerapkan ini di rumah. Harapannya Ibu memang sudah benar-benar paham. Terus nanti kalau misalkan ada yang bingung atau Ibu ingin tanyakan lagi, itu bisa WA saya lagi aja. Jangan segan untuk menanyakan yang belum paham ya Bu ya. Terima kasih. Selamat siang. Siang.